Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas masih berkisar tentang ketenaga kerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, materi yang dibahas tentang pengertian ketenaga kerjaan dan jenis-jenis tenaga kerja. Pada pembahasan kali ini, kita membahas tentang materi masalah ketenaga kerjaan dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Masalah ketenaga kerjaan. Indonesia memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun melimpahnya sumber daya manusia tersebut dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan yang terdapat di Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. 2. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Sehubungan dengan hal tersebut, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Maka, apabila tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, pengangguran akan bertambah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi menurun. 3. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja membatasi macam pekerjaan yang dapat dilakukan. Dalam artian, dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan, maka peluang untuk memperoleh pekerjaan bagi angkatan kerja menjadi terbatas, sehingga persaingan semakin ketat dan sulit. 4. Penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Indonesia termasuk salah satu negara yang padat penduduknya, sehingga kepadatan penduduk dianggap tidak merata. Penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Mereka memiliki latar pendidikan tinggi, akan berfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. 5. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Selanjutnya, bagaimanakah peranan pemerintah dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah ketenaga kerjaan tersebut? Berbagai peranan pemerintah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menyusun dan mengawasi pelaksanaan berbagai peraturan ketenaga kerjaan seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan. 2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja seperti penyelenggaraan
seperti penyelenggaraan pelatihan manajemen. 3. Mengembangkan kesempatan kerja dalam negeri, seperti mengadakan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru. 4. Mengembangkan kesempatan kerja luar negeri, seperti penyaluran tenaga kerja Indonesia atau TKI. Yang ini sering dilakukan pemerintah. Perlindungan tenaga kerja seperti mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia. 5. Perlindungan tenaga kerja dan mensosialisasikan standar pengupahan dan peraturan perundangan ketenagakerjaan di Indonesia. Selanjutnya ke-6, membina hubungan industrial dalam negeri dan internasional, seperti pembangunan hubungan yang harmonis dengan cara mengembangkan serikat pekerja dan pengusaha. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimanakah upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Usaha meningkatkan mutu atau kualitas tenaga kerja dapat dilakukan dari berbagai pihak, baik dari pihak pemerintah, swasta, atau perusahaan dan individu. Yang pertama, dari pihak pemerintah, upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu atau kualitas tenaga kerja antara lain dengan mendirikan berbagai pusat latihan kerja atau biasa diistilahkan dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Upaya ini bertujuan untuk melatih orang menjadi manusia yang terampil, berinisiatif, dan kreatif. Kemudian penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. 2. Pihak swasta atau perusahaan. Langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja atau mutu tenaga kerja adalah bekerja sama dengan sekolah atau kampus. Kerjasama yang biasa dilakukan pihak swasta dengan sekolah atau kampus dengan menyediakan kesempatan bagi para siswa dan mahasiswa untuk kerja praktek atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Praktek atau magang di perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, dari pihak individu. Beberapa langkah yang harus diambil oleh setiap individu dalam meningkatkan mutu dirinya sendiri adalah sebagai berikut. A. Dengan membekali diri berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Dalam mencari kerja, seorang harus membekali diri dengan berbagai skill atau berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diisyaratkan oleh perusahaan secara umum, seperti keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan keahlian sesuai pekerjaan yang ditawarkan. B. Menanamkan jiwa wirausaha. Bekerja bukan hanya berarti kita bergabung dengan suatu instansi atau perusahaan. Bila belum atau tidak bekerja pada instansi atau perusahaan seseorang, bisa saja bekerja secara mandiri dengan berwirausaha. Bahkan dengan berwirausaha, itu akan lebih memberikan kreativitas tersendiri bagi orang tersebut untuk lebih produktif. Seperti
beternak ayam, budidaya, anggrek, atau berdagang. Setiap individu harus bisa mengembangkan kemampuan dan bakatnya untuk mengenali peluang, seperti membuat produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan, dan mengatur permodalan operasinya. Dengan berwirausaha, kehidupan seseorang bisa menjadi lebih mapan. Untuk pembahasan hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pembahasan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.